Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada setiap hambanya, maka ada Al-Quran yang bisa menjadi penolong bagi kita semuanya. Ketika manusia nanti di alam kubur sifatnya sendirian dan tidak ada kawan yang menemani, maka bisa jadi Al-Quran sebagai penolong serta teman kita di alam kubur. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan satu gambaran, memberikan satu semangat supaya kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya Al-Quran menjadi penolong kita nanti di yaumil qiyamah, bahkan di alam kubur. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran akan menjadi penolong nanti di yaumil qiyamah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini kalau kita jabarkan panjang, Al-Quran itu kalam Allah, kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diamanahi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menawarkan kepada gunung. Namun gunung bukanlah makhluk seperti manusia yang mampu memegang yang namanya amanah dari Allah berupa Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Al-Quran mundur, jangan aku ya Rabb, aku tidak mampu. Lalu diturunkan kepada manusia yang paling hebat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamanahi Al-Quran, maka Rasulullah mendakwakan kepada umatnya supaya umatnya tidak meninggalkan Al-Quran. Contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham Al-Quran ini sebagai penolong, maka dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para pengikutnya, kepada umatnya untuk terus istiqamah membersamai Al-Quran. Bukan hanya ketika bersama Al-Quran sedang sedih saja. Justru sedang ketika kita mendapatkan kabar gembira, harusnya kita makin dekat kepada Al-Quran. Kenapa? Karena makin banyak orang itu memegang Al-Quran, makin banyak orang itu membaca Al-Quran, maka akan makin banyak pertolongan Allah yang akan menghampirinya. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu golongan yang nanti Allah selamatkan bukan hanya di dunia namun di akhirat, yaitu golongan yang mana di situ ketika hidupnya memegang Al-Quran. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ini bulan istimewa, bulan di mana diturunkan Al-Quran, awsyah nuzulil Quran, yang mana bulan ini menjadi bulan istimewa karena Ramadan istimewa karena diturunkan daripada Al-Quranul Karim. Maka dari itu, mari sama-sama kita raih keberkahan Ramadan. Bukan hanya keberkahan di dalam Ramadan, tapi keberkahan di hidup kita nanti sampai datang yaumil qiyamah. Bahkan sebelum qiyamah kita ada di alam kubur, kita raih pertolongan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan makin banyak kita membaca Al-Quran, makin banyak pula pertolongan yang akan kita dapat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita khatamkan. Ayo, udah dapat berapa juz sekarang? Ustadz, saya masih dapat 15 juz. Mari terus kita kejar sisa daripada 15 juz untuk menghatamkan minimal ya 1 bulan 1 kali. Ustadz, saya mau khatam 2 kali, boleh nggak? Boleh. Bahkan jangankan 2 kali, 5, 7, 6 juga boleh kita menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kuat apa enggak? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk terus pertama membaca Al-Quran.
untuk terus meresapi daripada isi Al-Quran. Dan mudah-mudahan yang paling istimewa kita dapat menghafalkan daripada isi Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa juga menjadi penahan. Ketika kita ingin berbuat maksiat, kita ingat ada Al-Quran di dalam hati kita. Ketika kita ingin berbuat dosa, ketika kita ingin berbuat zalim, kita ingat ada Al-Quran di dalam hati kita. Maka insya Allah Al-Quran yang akan menjadi penghalang daripada setiap perbuatan maksiat yang akan kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.